Makam ulama yang pindah sendiri. Misteri yang membingungkan penduduk 3 generasi. Di sebuah dusun tua di pedalaman Jawa Timur, tersimpan sebuah kisah aneh yang diwariskan secara berbisik antar generasi. Nama dusunnya adalah Manggir Wetan, sebuah tempat sunyi di kaki Gunung Wilis, yang lebih sering diselimuti kabut ketimbang terik matahari. Di tempat itulah, para tetua masih mengisahkan tentang makam seorang ulama sufi yang berpindah tempat dengan sendirinya. Nama ulama itu adalah Syekh Mahfudz Al-Jawi, seorang pendakwah keliling yang hidup pada awal abad ke-18. Dikenal karena kesederhanaannya dan ilmu laduninya yang luar biasa, Syekh Mahfudz tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga menyembuhkan orang sakit dan memadamkan konflik antar kampung yang telah mengakar puluhan tahun. Namun, yang paling diingat oleh warga adalah sifatnya yang sangat rendah hati, hingga beliau berpesan menjelang wafat, "Kuburkan aku di tanah manapun, asalkan tidak diagungkan." Setelah wafatnya, warga kampung menyalati jenazahnya dan menguburnya di belakang surau kecil yang ia bangun sendiri. Makam itu dijaga dan dirawat dengan sederhana oleh murid-muridnya. Tak ada bangunan megah, tak ada cungkup, hanya nisan dari kayu jati dan batu sungai. Tapi beberapa tahun kemudian terjadi keanehan pertama. Seorang warga yang ingin membersihkan makam itu mendapati tanahnya kosong. Tak ada jenazah, tak ada kayu nisan. Awalnya dikira makamnya digali pencuri atau orang-orang yang hendak memindahkan jenazah secara sembunyi-sembunyi. Tapi tak ada jejak tanah tergali, dan anehnya bau harum bunga tetap semerbak di sekitar tempat itu. Beberapa hari setelah itu, seorang pencari kayu yang lewat di kebun tua menemukan sebuah nisan yang identik dengan milik Syekh Mahfudz, berdiri tegak di bawah pohon beringin, sekitar 500 meter dari makam asal. Warga pun heboh. Mereka mencoba menggali untuk memastikan, dan benar, di bawah nisan itu, terdapat liang lahat yang masih utuh. Beberapa murid tua Syekh Mahfudz hanya bisa menangis. Mereka percaya, gurunya benar-benar tidak ingin dimuliakan secara berlebihan. Maka, makam itu pun dibiarkan. Namun, itulah awal dari keajaiban yang terus berulang. 30 tahun kemudian, generasi kedua kembali kehilangan jejak makam itu. Kali ini lebih jauh, sekitar 2 km dari tempat sebelumnya. Kini makam ditemukan berada di dekat mata air tua yang diyakini tempat Syekh Mahfudz dulu bertapa. Dan setiap kali makam itu berpindah, ada 3 tanda yang selalu muncul. Bau harum bunga melati di malam hari. Munculnya burung hantu putih yang hinggap di surau. Dan mimpi seorang warga kampung yang didatangi sosok bersorban putih, mengucapkan satu kalimat, "Aku ingin dekat dengan yang mencari, bukan yang mengagungkan." Hingga hari ini, makam Syekh Mahfudz sudah berpindah 5 kali, dan lokasinya sekarang diyakini berada di tengah kebun bambu di perbatasan desa. Tak ada petunjuk pasti, namun setiap malam Jumat Kliwon, cahaya kecil tampak dari balik rimbun dedaunan, dan suara zikir pelan terdengar tanpa ada seorang pun di sana. Sebagian warga meyakini makam itu akan terus berpindah selama orang-orang masih mencari beliau bukan untuk meneladani ajarannya, melainkan untuk berharap berkah duniawi semata. Pesan spiritualnya sangat dalam, ulama sejati hidup abadi dalam ajaran, bukan disembah dalam keheningan makam. Jika kisah ini membuatmu merenung, jangan lupa untuk berkomentar, menyukai, dan membagikannya kepada teman dan saudaramu. Mari kita teruskan kisah-kisah spiritual Nusantara yang nyaris terlupakan oleh zaman.